I just had to let you know you're. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ripka Lamtiara Salgala dari kelas 11 PA 11. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu puisi, prosa, dan drama. Nah, teman-teman pasti mikir, puisi sama prosa itu apakah hal yang sama? Bukan. Malahan puisi, prosa itu hal yang tidak sama sekali terikat, teman-teman. Lalu gimana? Prosa sama drama, apakah itu hal yang sama? Menurut saya tidak semestinya sama, tapi mereka saling terikat, teman-teman. Jadi proses sama drama itu pengertiannya beda, tapi proses sama drama itu adalah hal yang terikat satu sama lain. Nah, maka dari itu untuk mengetahuinya kita harus tahu apa arti dari puisi, prosa, dan drama. Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Lalu kalau prosa itu karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Lalu bagaimana dengan drama? Menurut KBBI, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau yang disebut acting atau dialog yang dipentaskan. Contoh dialognya nih, mungkin watak ini suka gemar menonton, lalu di drama tersebut ada terjadi konflik nih gitu, yang komposisinya itu syair atau prosa, teman-teman, seperti itu. Lalu apa sih perbedaan puisi, prosa, dan drama? Nah, saya katakan walaupun drama sama prosa ini berkaitan, tapi ada perbedaannya loh, begitu juga puisi. Nah, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu puisi. Puisi itu ibarat nyanyian jiwa, bentuknya terikat oleh bait dan baris. Penulisannya biasa, pendek-pendek, dan memerhatikan tipografi. Lalu bagaimana dengan bahasanya? Bahasanya figuratif atau yang disebut kiasan, ritmis, dan puitis, menggunakan rima atau persamaan bunyi dan diksi yang padat. Isinya berupa ungkapan perasaan, ide, atau pengalaman batin yang disampaikan lewat simbol dan metafora. Lanjut ke prosa. Nah, kalau misalnya kalian suka baca cerpen atau novel, nah itu dia prosa. Bentuknya berupa paragraf dan kalimat yang mengalir bebas, seperti cerpen atau novel. Bahasanya juga denotatif atau lugas, dan naratif. Bahasanya lebih menyerupai bahasa sehari-hari, namun tetap estetis. Lalu bagaimana dengan isinya? Isinya berupa cerita atau pemaparan peristiwa secara mendetail, memiliki alur yang jelas dan latar yang luas. Yang terakhir ada drama yang penampakannya paling berbeda. Bentuknya berbentuk dialog atau percakapan, dilengkapi dengan petunjuk panggung atau yang disebut krama agung. Gunanya untuk mengarahkan gaya pemain yang ada di dalam teks prosa. Lalu bagaimana dengan bahasanya? Bahasanya dialogis atau bahasa lisan. Bahasanya mencerminkan karakter tokoh dan situasi konflik. Isinya konflik manusia yang disajikan untuk dipetaskan, fokus pada aksi dan interaksi antar tokoh. Teman-teman, sebenarnya kita melihat perbedaan antara puisi, prosa, dan drama itu simpel banget. Kita bisa lihat dari bentuknya. Nah, kalau misalnya puisi itu bentuknya berbaris-baris dan juga banyak baitnya. Nah, itu berarti teks puisi. Kalau misalnya prosa itu banyak paragrafnya. Nah, itu berarti teks prosa. Kalau misalnya drama itu teksnya ada nama pemainnya, ada titik duanya, ada juga seperti tanda kurung gitu. Nah, itu yang disebut krama agung yang menyatakan daya aksi dari pemainnya itu seperti apa. Nah, itu kalau misalnya bahasanya puisi itu penuh kiasan dan rima, teman-teman. Kalau misalnya prosa itu seperti bercerita secara lugas dan mengalir juga. Nah, itu berarti teks prosa. Kalau misalnya teks drama itu gimana? Nah, bahasanya itu lisan karena untuk aksi di panggung dan dipentaskan, seperti itu. Nah, jadi puisi itu tujuannya itu menyampaikan perasaan seseorang. Nah, seperti ini nih.
Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda. Nah, kalau misalnya prosa itu menyampaikan cerita seperti kita membaca cerpen, membaca novel yang seperti ini nih teksnya. Nah, kalau misalnya drama itu kita menunjukkan konflik secara langsung. Jadi audiens tuh bisa lihat tuh konflik dalam suatu drama. Karena itu drama itu dipentaskan ya teman-teman, bukan untuk dibaca gitu. Seperti ini nih contohnya. Kamu jangan sembarangan. Ini adalah sarung dan kain jari pemberian dari Jenderal Sudirman. Nah, seperti itu teman-teman, perbedaan dari puisi, prosa, dan drama. Gampang banget kan dihafal? Nah, maka dari itu kalau misalnya teman-teman sudah tahu perbedaan antara puisi, prosa, dan drama, saya izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan apabila teman-teman berkenan memaafkan saya. Nah, sekian dari saya. Selamat pagi teman-teman. Siang, sore, malam. Ya. Dia turun, dia naik di pesta, tekanannya tinggi. Cewek cantik berbahaya mencuri hatiku. Dia memantul terus bergerak, tak hilang kendali. Di ramah tinggi, di ramah tinggi.